Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini saya akan bincang-bincang mengenai peristiwa yang mungkin bisa menjadikan inspirasi bagi kita, apa itu hikmahnya yang bisa diambil. Pemirsa sekalian, di belakang saya ini ada background sepatu. Tentunya bagi generasi tua, generasi 90-an ke bawah pasti tidak asing lagi. Nah, kalau mau sekolah dan sebagainya, kalau ditanya mereknya mesti tahu. Nah, apa itu sepatu Bata. Nah, ini sangat melegenda di Indonesia. Oleh karena itu judul di atas melekat di hati orang Indonesia. Menurut pengamatan saya sih. Tapi waktu itu memang zaman dulu namanya sepatu merek sepatu itu tidak banyak, hanya beberapa. Dan yang dianggap sudah eh, bagus standar itu ya kalau nggak tahu apa Bata begitu loh ini. Ya, jadi seolah-olah menjadi standar. Ya, tetapi apakah yang terjadi? Yaitu beberapa hari ini ternyata pabriknya ditutup dan berhenti beroperasi. Tentunya sangat menyedihkan bagi kita. Di berita-berita tersebut selama 4 tahun merugi terus, semakin meningkat. Oleh karena itu sudah tidak sanggup lagi melakukan operasional. Ya, karena ini sudah puluhan tahun, nanti coba kita lihat berita-berita yang ada. Ya. Yang sangat mencengangkan ternyata selama ini yang saya tidak tahu, kita anggap apa Bata itu mereknya seperti orang Indonesia gitu, merek Indonesia, produk apa asli Indonesia, pikiran saya. Ternyata salah ini, salah. Karena ternyata ini produksi dari Cekoslowakia. Ya, zaman dulu. Bahkan di Indonesia masuknya itu sebelum merdeka. Nah ini, saya tanggal-tanggalnya nggak apa. Dan ini didirikan pada tahun, lupa saya, 1890-an berapa. Jadi eh, ya salah pengertian karena mereknya namanya Bata, itu kan seperti orang Indonesia. Nah, kosakata Bata ini banyak, terbata-bata, batu bata, ya kan? Ya. Jadi anggapan saya juga asli Indonesia, ternyata bukan. Ini yang pertama. Yang akan kita sampaikan nanti ya informasi yang sesuai tadi kita tambah bagaimana saat ini bisa terjadi bisa tutup begitu loh. Ya, padahal ini udah melegenda, sudah kalau nggak salah ribuan sudah memproduksi berupa berapa juta pasang sepatu di Indonesia, termasuk berapa puluh negara. Ternyata bisa tutup. Itu kenapa? Nah, itu kita kita lihat. Coba kita lihat sejarahnya dulu ya. Kita belajar dari berita-berita di YouTube juga ini. Coba kita lihat peristiwa-peristiwa ini, apa yang terjadi, apa ya, kita lihat, coba kita cari beritanya itu. Nah, coba jadi cukup banyak ini. Nah, cetak rugi, banyak ini. Nah, jadi ada beberapa berita, nanti kita dengarkan, kita baca. Coba ini salah satunya ya. Nah, dan coba ini masih ada iklannya ini, coba. Meskipun di beberapa tahun terakhir ini jenisnya juga mengikuti Sebagian besar dari kita pernah mendengar perkembangan merek apa ya, sepatu di video tadi. Ya benar, perkembangan ini yang adalah sekarang. sepatu Bata yang sudah lama ada di Indonesia. Nah, Tapi baru-baru ini ada kabar sedih, yakni perusahaan induknya PT Sepatu Bata pada Jumat 3 Mei 2024 3 Mei mengumumkan penutupan pabrik mereka di Purwakarta, Jawa Barat. di Purwakarta Sebenarnya pabriknya seperti apa ini. sih sejarah dari sepatu Bata ini? Ya. Yang dulunya sangat diminati oleh warga Indonesia hingga akhirnya harus menutup pabriknya.
Ini didirikan di Cekoslowakia ya. Coba kita lihat beritanya. Bagi sebagian orang mungkin mengira kalau sepatu Bata ini merupakan produk asli dari Indonesia. Ini sama Hanya nggak seperti saya. demikian, karena Bata merupakan perusahaan asal Republik Ceko. Dilansir dari laman resmi The Bata Company, perusahaan sepatu Bata didirikan oleh Thomas, Anna, dan Antonin Bata pada 21 September 1894 di Zlín, Republik Ceko. 1894. Tiga bersaudara tersebut merupakan generasi ke-8 dari keluarga Bata yang mempunyai bisnis sepatu turun-temurun. Pada 1897, perusahaan tersebut mulai menggunakan mesin modern yang dijalankan oleh Uap dan berhasil menjadi perusahaan sepatu massal pertama di benua Eropa. Tak lama berselang, Bata melakukan ekspansi ke berbagai negara di Eropa, Asia, dan Amerika pada 1920-an. Bata tercatat masuk ke wilayah Indonesia yang saat itu masih dijajah oleh Belanda pada tahun 1921 dan melakukan kerjasama dengan perusahaan importer sepatu yang beroperasi di Tanjung Priok, Jakarta, yang bernama Netherlands Indies. Baru pada 6 tahun kemudian, Thomas Bata mendirikan pabrik sepatu Bata pertama di Indonesia dengan alamat di Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan. Pas namanya itu pun pada Kalibata. 1994 pindah ke Purwakarta, Jawa Barat. Disinilah cerita sepatu Bata berakhir. Itulah cerita singkatnya. Jadi masuk Indonesia juga sebelum merdeka, makanya sangat dikenal di Indonesia. Jadi yang akan kita sampaikan itu adalah mengapa bisa tutup loh, padahal udah lama umurnya udah tua. Nah, menurut saya ini karena zaman sekarang itu persaingan sangat ketat menurut saya. Ya. Karena kalau zaman dulu merek itu ya tidak banyak, orang sekarang secara individual pun bisa bikin. Ya, individual pun bisa bikin. Dan apalagi pabrik-pabrik yang lain juga banyak, ya kan. Coba kalau kita untuk level yang agak atas itu yang terkenal yang sepatu kan ada Nike, ada Adidas, ada apalagi Fila, ada terus ya saya nggak banyak yang nggak tahu juga yang apa yang sering saya pakai juga yang biasa Skechers misalnya. Nah, jadi mereknya sangat banyak. Ya, padahal sekarang juga untuk sepatu-sepatu yang lain merek itu hampir nggak terkira. Ada kalau zaman dulu iklan itu Pro ATT, Kasogi, apalagi ya lupa saya. Ya itu merek-merek Vigo atau apa gitu. Ada. Ya. Sehingga persaingan ini sangat ketat. Ya, sangat ketat. Belum lagi yang tidak bermerek. Ya, dan sekarang kan mudah orang jualan sepatu online juga bisa begitu. Dan kalau sekarang kalau tidak mempunyai kelebihan khusus, harganya bersaing cukup bagus ya bisa lewat. Nah, inilah salah satu contoh kalau memang akibat persaingan yang kita kalau tidak dilakukan beberapa inovasi yang baru, cuma mengandalkan itu. Jadi tren apalah desain ya itu kan sudah mulai kalah persaingan misalnya. Jadi itulah informasi ya yang sekelumit untuk tambahan pengetahuan bagi kita bahwa yang sudah establis lama pun bisa ambruk. Jadi akibat kita harus memperhatikan inovasi-inovasi yang ada. Terima kasih pemirsa atas perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.